Makanan dari Ertong alias artis. Kriuk banget gua kayak makan kacang koro. Tuh lihat apa, toppingnya juga udah sampai membludak banget. Vanilla, bukan vanilla juga sih, apa ya, rasa adonan gitu, ngerti gak sih? Bingung dah kalau makanan manis begini, bingung gua ngejelasinnya. Video kali ini kita ketemu lagi nih. Setiap hari ketemu nih kita, masa iya sih nggak ketemu ya kan? Kalau nggak ketemu sehari aja katanya kangen banget sama Kak Indira. Jadi di video kali ini langsung aja aku akan menemani kalian untuk makan, untuk beraktivitas ya kan. Nah kali ini yang kita bahas adalah makanan dari Ertong alias artis. Tapi ini spesial cuman kayak dessertnya doang. Jadi aku kumpulin 3 artis yang menjual dessert yang banyak banget diomongin sama orang-orang gitu ya. Mungkin ini nggak semuanya, pasti kalian ada aturan punyanya si ini Kak, punya si ini. Nanti kita bikin lagi kalau emang kalian pada suka ya. Ini spesialis, tadinya tuh niatnya ya pengen spesialis donat, tapi ternyata yang satu nggak ngejual donat. Jadi ya udahlah, kita udah terlanjur belinya yang 2 donat, yang satu bukan donat gitu, nggak apa-apa ya, agak melenceng sedikit. Nah kita akan ngebandingin mana sih yang paling enak di antara 3 dessert yang dijual sama si artis ini ya. Yang pertama ini ada Donating. Nah Donating ini punyanya si Baim Wong ya. Ini tuh gimana ya guys ya, aku tuh tahu sebenarnya bukan karena sosial media, tapi aku tahu karena keponakan aku waktu itu minta beliin, katanya dia tuh kepengen banget. Terus habis itu pas dibeliin katanya enak banget, terus beberapa kali minta beliin lagi gitu. Jadi ya kan kayak lah apa sih tuh bentukannya kayak gini ya guys ya. Jadi dia nih terkenalnya tuh sebagai donat yang digoreng. Ya emang donat digoreng sih, gimana ya maksudnya. Donat udah digoreng nih, terus habis itu entah dikasih atasnya tuh glaze gula atau dikasih tepung lagi terus digoreng lagi. Pokoknya luarnya tuh seingat aku agak-agak crunchy gitu. Terus toppingnya juga mewah banget, banyak banget. Kelihatannya sih agak giung ya kalau dari ngelihatnya gitu. Tapi ntar kita coba. Aku beli yang isi 6, harganya itu berapa ya? Nggak ada bonnya di sini, kita lihat di sini. Donating. Ini harganya yang isi 8 mix Korean donat 86.700 ya guys. Gas kata gua 86.700. Nah kita bakal cobain yang mana dulu ya guys ya. Ini kayaknya rasa-rasa kacang. Ini kayaknya original nih kayaknya. Ini red velvet. Ini apa ini ya? Gak tahu lah. Ini matcha. Ini coklat. Oh iya nih Oreo kali ya. Kita akan cobain, ini kan judulnya mix Korean donut box ya kan. Kayaknya kita bakal cobain yang ini aja dah. Yang warnanya paling mentereng sendiri dah. Nih. Rasa red velvet tuh, kalau misalnya kalian lihat di sininya tuh kayak ayam french fries gitu loh, kayak ada tepung-tepung yang digorengnya lagi gitu di bagian luarnya. Jadi digorengnya tuh 2 kali kayaknya si donat ini nih. Mari kita coba ya. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3, makan pol. Isiannya nggak ada apa-apa. Kosongan aja. Kriuk banget gua kayak makan kacang koro. Jadi dia ini menurut aku yang ngebedain dari donat-donat yang lain adalah si crunchy-nya ini guys, yang di sini, yang di luar-luarnya bener-bener crunchy banget. Crunchy-nya hampir-hampir semi ke keras, tapi masih aman banget karena dia lapisannya tuh tipis banget, jadi nggak terlalu tebel. Mungkin dia bikin agak keras supaya kalau misalnya ini donat nggak langsung dimakan tetap ada crunchy-nya gitu. Nggak benyek gara-gara si topping yang emang banyak banget. Tapi menurut aku si toppingnya nih rasanya kayak biasa aja gitu loh. Kualitasnya tuh bukan yang kayak kualitas tinggi banget, tapi yang rasanya cukup enak gitu. Tapi bukan yang sampai kayak berlemak banget di mulut gitu, enggak. Terus rasa yang di donatnya juga nggak yang kayak berminyak banget, walaupun dia kayaknya digorengnya 2 kali gitu. Tapi minyaknya tuh masih aman banget, nggak ada yang kayak berminyak banget, bikin makte, bikin apa gitu ya. Tapi si topping putihnya ini menurut aku rasa susunya tuh rasa susu yang biasa banget gitu loh. Si red velvetnya juga nggak dominan, padahal ini rasa red velvet gitu ya. Tapi ya enak aja sih. Crunchy-nya. Ininya juga kalau red velvet kan ada yang putih-putihnya tuh biasanya keju kan. Nah ini kejunya juga nggak terlalu berasa.
Jadi kayak topping atasnya tuh cuma manis, asin, creamy dikit, udah gitu aja. Nggak ada rasa red velvet, vanilla, apa segala macam. Jadi menurut aku ini nilainya adalah di wena tenan. Nggak nyampe jos gandos karena toppingnya gitu. Karena kan harusnya bintangnya juga si toppingnya, bukan cuman si donatnya gitu ya. Tapi enak. Kayaknya dia kalau kalian ekspektasinya nggak mau tinggi, mending beli yang original aja deh. Atau yang feeling di dalamnya aja. Tapi ini enak ya. Patut dicoba guys. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke donat yang kedua. Ini donat bukan sembarang donat. Punyanya Ussy Sulistyawati. Mulut gue lagi lancar. Jadi ini adalah Gimme Donut. Nah, waktu kita di Jajaran, kalau nggak salah ya, kita pernah ketemu tuh sama boothnya Gimme Donut punyanya Ussy. Nah, tapi aku nggak kesempatan datang ke situ karena kan aku juga challenge 100.000 dapat apa. Takutnya tuh nggak kedapetan gitu karena harganya mahal. Karena donatnya emang kelihatannya kayak heboh banget gitu loh, toppingnya tuh kayak yang membludak banget. Jadi kayaknya harganya tuh nggak mungkin 10.000 gitu. Tapi bener aja ternyata pas dibeli harganya tuh agak sedikit lebih mahal daripada donat-donat biasa ya. Ini tadi aku nggak hitung satuan harga donatnya. Kalian bisa cek sendiri aja dah satunya tuh berapa. Mungkin karena aku belinya juga di ojek online, jadi agak lebih mahal. Kalau kalian beli langsung ke store-nya mungkin agak lebih murah gitu ya. Nah ini aku beli 3 donat, tapi di Bon sama di ojek online harganya berbeda. Lebih mahal yang di ojek online. Udah pasti lah ya, karena kan harganya dinaikin sedikit kalau di ojek online gitu. Kalau di ojek online itu, yang aku beli, semuanya rata-ratanya harganya 32.500. Tapi kalau di sini harganya itu 26.000 gitu. Jadi ada selisih harga untuk si ojek online tersebut. Kita bacanya yang ini aja ya, yang di bonnya aja ya. Ini aku beli 3 donat dengan rata-rata harga Rp26.000, teman-teman. Tuh. Alhamdulillah, udah kenyang gue. Macam seperti ini. Ya. Jadi dia tuh kayaknya ada ininya, ada pencetan-pencetannya apa ini, mungkin pla apa gimana ya, kita nggak tahu, nanti kita cek aja. Harga yang strawberry kiss 26.000, yang Phantom Opera 26.000, yang butterscotch 26.000. Nah, karena aku lagi suka yang strawberry gitu, jadinya kita yang strawberry aja ya. Tuh, lihat apa? Toppingnya juga udah sampai membludak banget. Donatnya segini, toppingnya sebegini, guys. Nih, ini ada pencetannya nih buat peeling di dalamnya tuh. Tuh, jangan lupa dipencet dulu ya. Nah. Emang berantakan ini modelnya. Strawberry ya. Kayak apa ini isiannya? Mari kita coba. 1, 2, 3, makan pol. Gigi gua sampai sakit. Ngilu. Manis bener. Dalamnya ada selai stroberinya lagi yang tadi kita pencet itu guys, banyak banget isian di dalamnya. Tapi buat kalian mungkin yang suka banget manis ya, ini kalian bakal suka banget karena manisnya tuh dalam segala aspek gitu ya. Si atasnya ini krimnya manis banget, terus habis itu di dalamnya juga ada filling selai stroberinya, itu juga manis. Sebenarnya semuanya tuh nggak manis banget gitu loh, tapi karena kegabung jadi satu, jadi menurut aku terlalu manis aja. Terus habis itu ada kayak poki gitu di atasnya, tapi pokinya udah melempem karena kebasahan sama si krimnya ini kayaknya. Terus ada strawberry keringnya juga di sini, yang sebenarnya hiasan doang kayaknya ya. Adonan rotinya tuh tipikal yang kayak Jeko gitu, yang gimana ya, empuk tapi nggak terlalu hancur, tapi oke gitu. Terus habis itu rasanya cenderung ke vanilla, bukan vanilla juga sih, apa ya, rasa adonan gitu, ngerti gak sih? Bingung dah. Kalau makanan manis begini bingung gue ngejelasinnya. Pokoknya ini enak. Nah, terus habis itu komen dari aku juga kayaknya dia ini formulasi si krimnya nggak tahu ada yang salah atau enggak. Tapi kalau kalian lihat tuh, karena ini belinya di ojek online udah dari tadi dan gak dimasukin kulkas. Aku juga nggak tahu sih donat tuh harusnya dimasukin kulkas atau enggak. Tapi kalau dimasukin kulkas cenderung si donatnya ini, si adonan donatnya tuh keras gitu kan. Nah, ini tuh kayak pisah-pisah gitu loh si krimnya. Nggak tahu emang modelan kayak gini, nggak tahu apa emang ini karena panas gitu. Akhir-akhir ini kan juga cuaca lagi panas banget tuh. Nah itu membawa pengaruh juga dah kayaknya menurut aku gitu ya. Rasanya nggak ada yang beda, tapi dari penampilannya jadi kurang bagus aja gitu karena si krimnya pecah ya nggak tuh.
Tuh, jadi kayak santan gitu ya. Ini karena yang stroberi manis banget, aku penasaran sama rasa lain. Apakah semanis itu apa enggak. Kayaknya aku mau cobain yang enggak ada ininya deh. Enggak ada pencetannya tuh, enggak ada isi di dalamnya. Ini yang butterscotch. Ya butterscotch itu rasa apa juga enggak tahu. Rasa apa sih, Pik? Butterscotch. Enggak ngerti lah bahasanya ya. Kita nggak ngerti sama bahasa-bahasa begitu. Bahasa jengkol balado gue ngerti. Butterscotch tuh apa nggak paham gue. Nih kita cobain aja ya. Makan Pol. Nggak ada ini dia. Ternyata kosong. Ternyata butterscotch hampir-hampir kayak karamel. Kayak salted karamel gitu. Nah ini nggak terlalu manis. Emang mungkin aku nggak terlalu suka makanan yang manis-manis. Dilalarin gimana laler mau makan donat. Aneh juga dia. Mungkin aku nggak terlalu suka makanan manis dari awalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak faktor manisnya, aku kurang masuk. Nah kalau yang ini nih, yang butterscotch ini, dia ini cenderung kayak manis asin gitu kan, kayak salted caramel gitu, jadinya masuk nih di gua. Terus habis itu si coklat ininya tuh kayak dark coklat gitu, jadi nggak terlalu manis. Nah kalau kalian seleranya sama kayak aku, mending belinya varian-varian yang jangan bikin giung. Strawberry misalnya, terus apalagi ya biasanya yang manis batu kayak misalnya mangga apa begitu. Terus abis itu rasa coklat, double coklat misalnya begitu. Jangan yang begitu, lu nyari perkara, mending beli yang begini-gini aja. Misalnya dark coklat, butterscotch, salted caramel masuk di lidah kita bener. Nih jos gandos krotos-krotos, walaupun gak sapole tapi jos gandos krotos-krotos. Tinggi ini nilainya dia. Oke, enak banget. Lagi pengen makan yang istilahnya kayak berdosa banget begitu guys. Lu makan begini mantep banget dah. Kita lanjut ke yang terakhir ya guys. Ini punyanya Prilly Ratu Konsina. Tuh. Namanya adalah La Joy. Ini lumayan deket nih sama rumah aku si store-nya, tapi aku nggak pernah mampir ya. Padahal kalian udah sering banget bilang ke aku, "Kak, review La Joy di rumahnya Prilly," gitu-gitu. Belum kesempatan. Nanti kita datengin ke store-nya yuk. Kita challenge 100.000 dapat apa di sono ya. Soalnya harganya tuh kayak menurut aku masih bisa nih dibikin challenge. Mungkin kayak dapat 6 sampai 7 produk gitu kayaknya bisa ya. Ini aku beli ada 2 produk. Yang pertama itu adalah Eclair Strawberry nih, si Eclair Strawberry. Terus abis itu yang kedua adalah Crispy Puff La Joy Don gitu. Udah titik don jangan kali ya. Crispy Puff La Joy. Ya pokoknya gitu dah, Crispy Puff La Joy. Nah pas aku lihat-lihat di ojek online-nya dia tuh nggak punya donat ya kan. Jadinya aku beli nih si Crispy Puff ini. Menurut penglihatan aku sih mirip-mirip sama donat, tapi pasti kan bukan ya, namanya juga bukan donat. Kalau donat baru mirip donat begitu, ini kan bukan. Kayaknya ini versi yang kayak pernah kita review juga tuh di jajanan street food. Kayaknya sih begitu, ini ada berbagai macam rasa. Tuh. Widih warnanya mentereng banget ya kan, kayak tahun baru kita. Ini ada rasa donat, ada rasa vanila, rasa durian, rasa stroberi, rasa coklat. Nah. Yang mana juga nggak tahu dan ini kayak durian nih. Terus habis itu si eclairnya ini, makanan yang kedua, ini lumayan yang paling best seller di La Joy. Kayaknya kalau misalnya aku ngeliat orang-orang nge-review tuh udah pasti banget mereka beli ini, si eclairnya ini nih. Katanya enak banget, terus habis itu wajib dicoba banget. Terus harganya juga nggak terlalu mahal ya. Kalau yang eclair ini 37.000, mahal juga sih sebenarnya ya, timbang segini nih. Ini buat ngasih makan bakteri-bakteri di ludah kita ini makanya. Kalau yang ini harganya berapa ini ya? Kalau yang namanya Craquelin Dot, 86.000 dapat berapa ini? Dapat 8 harganya segitu ya. Aku mau cobain yang ini dulu deh, yang rasa vanilla kayaknya nih. Yang vanilanya tuh di bawahnya bekas diisi. 1, 2, 3 makan Pol. Kenyang juga gue makan donat. Kue sus. Iya kan kue sus. Pahamnya makanan jadul. Nggak paham lekwer apa tadi tuh. Enak loh. Ini dia
filling dalamnya guys, yang putih ini ya, nggak bikin enek. Vanilanya juga kayaknya vanila yang beneran tuh, ada item-item. Kalau vanila yang beneran kan item-item ya, bukan yang ekstrak. Lu tahu nggak sih yang kayak dari iteman panjang begitu tuh, yang kayak dari tumbuhannya. Itu kan item-item gitu. Nah ini nih ada nih item-itemnya nih. Rasa vanilanya tuh halus banget, nggak nyantreng sama sekali, tapi berasa banget dominan. Terus habis itu krimnya juga lembut banget, tapi krim yang agak-agak berat, bukan krim yang ringan. Biasanya kalau krim yang ringan itu kan agak-agak kayak versi lebih murah gitu ya. Nah ini dia kayaknya kental banget gitu, kayak berat banget gitu. Nah itu biasanya tuh agak mahal tuh, dicampur lagi misalnya sama krim apa, sama apa-apa. Makanya namanya susah kali ya, itu campurannya juga susah-susah. Terus dia kulitnya ini, si kulit susnya ini tipis. Jadi dia emang dominan si isiannya. Tapi isiannya juga nggak yang bikin enek sih, kata gue enak banget ini. Ini enak banget ini. Ini gue kalau misalnya pergi ke rumah siapa ya, bawain suguhan, gue bawain gini nih, nggak malu-maluin. Biar kata timbang 8 ini, tapi ini enak rasanya, 86.000, lumayan buat suguhan daripada belinya misalnya merek-merek yang agak gimana gitu, maksudnya agak-agak yang biasa. Mending gue beli ginian, ini punyanya Prilly. Nah dicobain enak banget, kayak makanan mahal gitu. Kayak orang-orang kaya lagi ngeteh tuh ya, di tengah-tengah PIM 3 apa di tengah-tengah Plaza Senayan tuh lu tahu ya. Yang kalau misalnya kita lagi, timbang kita duit di ATM tinggal 100.000 tapi kita mau bergaya tuh, kita jalan di Plaza Senayan tuh kita bisa ngeliat muka-muka orang kaya. Oh orang kaya begini lagi menikmati teh dia ya, timbang kita di teh bikin es teh manis di rumah kita kan juga bisa, tapi tehnya beda itu dia. Nah biasanya ada suguhannya macam kayak gini rasanya, walaupun gue belum pernah ya, tapi di lidah gue nih kayak gue kebayang tuh begitu, tehnya tuh yang agak-agak pahit-pahit sepet bagaimana gitu ya kan. Pakai baju udah cakep, lipstiknya yang harganya juta-jutaan itu nempel tuh di gelasnya. Kita ngomongin arisan yang mana nih bun, gitu yang kayak gitu, ngerti gak? Enak ini, kalau kataku jos gandos krotos-krotos sak pole, mantep banget. Kita cobain yang ininya nih, eclairnya. Sebenarnya harusnya aku cobain yang ini doang ya, biar setara sama mereka. Tapi ini mah di luar aja, emang gue kepengen aja. Ngiler gue ngeliat orang-orang, ada stroberinya lagi guys. Mantep banget nih. Mari kita coba ya, 1, 2, 3, makan pol. Aduh. Kata gue sih lu nabung. Berapa ini tadi harganya? 37.000. Kata gue mah lu nabung, lu timbang seumur hidup nyobain sekali mah gak apa-apa. Enak banget. Kayak gue sampai lupa duit di ATM gue tinggal berapa gitu. Enak banget si kulit ininya nih. Beda sama yang ini ya, nggak sama. Yang ini agak-agak garing dikit, tapi nggak garing banget gitu. Ini lebih ke kue sushi kalau yang ini, soalnya kan agak tebel gitu ya kulitnya. Terus habis itu si krimnya beda lagi, sama yang ini, sama yang krim puff tadi ya. Stroberinya juga ada asam-asamnya, enak banget. Begini kali makanan orang kaya setiap hari ya. Tapi orang kaya kok bisa kurus-kurus badannya ya. Makanan dia kayak begini, kalau gue mah nggak bisa nahan diri, gue nggak bisa. Enak banget ini. Apa emang lidah gue lagi pengen yang begini kali ya guys. Tapi emang enak banget sih. Nggak bohong, gue enak banget. Enak banget. Prilly lu keren. Koki lu lebih keren tapi ini enak banget. Kalau gue ini jos gandos krotos-krotos kelewat sapolenya. Wow. Iya. Nggak terlalu manis. Bahkan cenderung manisnya dikit aja, kayak cuman say hello. Nggak lama-lama dia di lidah kita. Terus abis itu rasa vanila. Ini krimnya lebih berat lagi dibanding yang ini. Ini kayaknya krimnya lebih kayak kue sus. Sebenarnya yang bisa dibilang kue sus tuh yang ini. Ini lebih mirip sama kue sus. Flanya tuh bukan creamer gitu, bukan whipped cream. Kalau yang ini masih ada rasa-rasa whipped cream. Kalau yang ini fla. Nah gitu bedanya ya. Nah ini flanya tuh kayak vanila, kayak ada susu kental manisnya sedikit. Tapi susu kental manisnya juga bukan yang kita beli di minimarket gitu, rasanya bukan. Ini kalau yang orang kaya mah bilangnya dolce sauce, ngerti nggak? Dolce sauce, bukannya susu kental manis ya. Terus abis itu ada rasa-rasa apa lagi ya? Gue bingung sih ngejelasinnya saking enaknya ya. Ini dikasih stroberi juga kayaknya Kawin banget, kewong banget, ngerti gak? Gue sisain dah buat orang-orang nih. Siapa tahu ya orang ada yang ngiler. Ini bener. Aku sih mau beli lagi.
Prilly, gue nggak ngerti lagi kenapa gue baru nyobain ya. Prilly, ntar kalau gue ketemu lu ya, gue bilang eklar lu. Bener namanya eklar, ekler. Gue bilang nanti sama lu langsung ekler lu. Jangan sampai nggak ada di dunia ini. Enaknya luar biasa. Oke, kita udah nyobain 3 restoran artis atau 3 brand makanan artis yang menjual dessert yang cenderung mirip kayak donat ya. Ada beberapa yang bener-bener pure donat, ada juga beberapa yang ada inovasi-inovasi sedikit, ada juga yang bukan donat banget tapi ya bisa dibilang mirip lah gitu. Kalau dari rating aku tadi pasti kalian tahu mana yang nomor 1 dan mana yang paling terakhir ya. Tapi overall semuanya enak, semuanya patut dicoba, tapi memang yang paling enak menurut aku juara satunya dari punyanya Prilly Ratu Konsina, yaitu dari La Joy. La Joy ini menurut aku bintang 1, kok bintang 1 apa dikit ya? Bintang 5, nomor 1 dia itu enak banget. Dari segala aspeknya tuh kayak masuk banget, enak banget, semuanya kawin banget, harganya sesuai sama rasanya, malah bisa dibilang ini kayak apa ya, saking worth it-nya tuh jadi kayak agak murah gitu. Karena rasanya tuh cenderung yang kayak kelas atas banget gitu. Nah kalau kalian penasaran jangan lupa kalian juga untuk cobain dan kasih komentar kalian di bawah. Tag aku juga kalau misalnya kalian bikin story-story supaya aku bisa like dan aku repost. Oke, sampai ketemu di next video. Bye kawan.